Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme penyakit pada level molekuler. Nah, topik ini membahas bagaimana penyakit bisa muncul karena gangguan di level terkecil tubuh manusia, yaitu molekul. Nah, kita fokus pada gen, protein, sinyal antar sel, dan interaksi molekul yang terganggu. Nah, penyakit timbul dari gangguan fungsi molekul sel, perubahan gen, protein, dan sinyal seluler. Dipelajari melalui biologi molekuler dan genomik. Nah, penyakit tidak hanya muncul karena infeksi atau cedera, tetapi juga karena gangguan molekul sel seperti gen yang rusak atau protein yang salah bentuk. Nah, biologi molekuler dan teknik seperti sequencing gen membantu kita memahami mekanisme ini secara rinci. Nah, adapun ini mutasi genetik, yaitu mutasi titik, delesi, insersi yang menyebabkan ekspresi protein abnormal. Contohnya mutasi BRCA1 atau 2 pada kanker payudara. Nah, mutasi genetik ini adalah perubahan urutan DNA, yang dimana mutasi titik mengubah satu basa, delesi menghapus sebagian gen, dan insersi menambah segmen baru. Hal ini bisa membuat protein yang dihasilkan menjadi rusak atau tidak berfungsi. Misalnya, mutasi BRCA1 atau 2 meningkatkan risiko kanker payudara karena merusak sistem perbaikan DNA. Selanjutnya ada ekspresi gen tidak normal, di mana aktivitas atau represi gen secara berlebihan, epigenetik, yaitu metilasi DNA, modifikasi histon. Contohnya ekspresi HR2 meningkat pada kanker. Nah, selain mutasi, penyakit juga bisa timbul jika gen dinyalakan atau dimatikan tidak sesuai. Ini bisa terjadi karena faktor epigenetik seperti metilasi DNA atau mematikan gen, atau perubahan histon atau memengaruhi pembacaan gen. HER2 misalnya, jika diekspresikan terlalu banyak, memicu pertumbuhan sel kanker payudara. Selanjutnya ada gangguan sinyal seluler, yang dimana jalur sinyal terganggu seperti sel tumbuh tak terkendali. Contohnya mutasi pada RAS P53 atau P13K yang terlibat dalam kanker dan autoimun. Nah, sel ini menggunakan jalur sinyal untuk mengatur pertumbuhan, kematian, dan respons imun. Jika jalur ini terganggu, misalnya karena mutasi gen RAS atau kehilangan fungsi P53, maka sel bisa tumbuh terus tanpa kendali. Nah, hal ini sering terjadi pada kanker dan penyakit autoimun. Selanjutnya ada malfungsi protein, seperti protein cacat, berfungsi hilang atau toksik. Contohnya protein misfolding pada Alzheimer, agregat protein merusak jaringan. Nah, protein yang tidak dilipat dengan benar bisa kehilangan fungsi atau malah menjadi racun bagi sel. Misalnya pada Alzheimer, protein beta amiloid membentuk agregat yang merusak neuron di otak. Ini menunjukkan pentingnya lipatan protein yang tepat dalam kesehatan sel. Selanjutnya ada interaksi protein abnormal. Nah, yang dimana kompleks protein tidak terbentuk atau salah arah bisa menyebabkan gangguan metabolik atau degeneratif. Contohnya gangguan interaksi insulin reseptor. Protein sering bekerja dalam bentuk kompleks, bukan sendirian. Jika kompleks tidak terbentuk dengan benar, fungsi sel bisa terganggu. Misalnya pada diabetes tipe 2. Nah, interaksi antara insulin dan reseptor terganggu menyebabkan resistensi insulin dan kadar gula tidak terkontrol. Selanjutnya ada gangguan regulasi apoptosis, yang dimana apoptosis terhambat seperti sel rusak tidak mati. Kalau apoptosis berlebihan akan menyebabkan kerusakan jaringan. Contohnya gangguan BCL2 dan caspase. Apoptosis adalah proses bunuh diri sel yang rusak. Jika proses ini terganggu, sel yang seharusnya mati bisa terus hidup dan menjadi kanker. Sebaliknya, jika apoptosis terlalu aktif, bisa terjadi kehilangan
sel sehat seperti pada penyakit neurogeneratif. Adapun peran molekul non-coding, yang mana mikroRNA dan LNCRNA mengatur ekspresi gen, deregulasi seperti aktivitas onkogen atau inaktivasi tumor, supresor target baru dalam terapi molekuler. Yang dimana molekul seperti mikroRNA dan INCRNA tidak menghasilkan protein, tapi mereka mengatur gen lain. Jika ekspresi mereka terganggu, bisa terjadi aktivasi onkogen atau penghambatan gen pelindung. Karena itu, mereka jadi target terapi baru yang sangat spesifik. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Adapun kesimpulannya, yaitu penyakit modern dipahami lewat level molekuler, mekanisme melibatkan gen, protein, dan sinyal, dasar pengembangan terapi, presisi, dan bioteknologi, yang dimana memahami mekanisme penyakit di tingkat molekuler memberi kita peluang untuk membuat pengobatan yang lebih tepat sasaran, yang dikenal dengan terapi presisi. Nah, ilmu ini juga mendasari bioteknologi modern, termasuk terapi gen dan terapi berbasis RNA. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.